Jadi untuk orang-orang yang mengklaim dirinya bisa ngeruat, yang mengklaim dirinya bisa meruqyah, nah ini patut dipertanyakan kekuatan ngeruat dan ngeruqyahnya itu dari kekuatan laku atau puasa atau tirakat apa. Nah kebanyakan manusia ini kan hanya perasaannya saja yang bisa. Ini mah saya melihat orang-orang tua Jawa dulu itu ada yang laku puasa ngerowot. Itu gimana sih tata caranya supaya kita bisa melakukan puasa ngerowot itu? Di samping itu kok mengapa ini dilakukan dan apa faedahnya? Oh, ngerowot. Ngerowot itu kan dari asal bahasa Jawa dari istilah ngeruat. Yang mengeruat atau ru'yah sebetulnya sama artinya. Jadi ngerowot, ngeruat atau ru'yah itu sama. Artinya apa sebetulnya? Artinya memangkas yang tidak diinginkan atau mengurangi yang tidak diinginkan. Ada pula yang mengartikan ngerowot itu katanya mensucikan atau ngeruat itu mensucikan. Makanya kadang-kadang kalau ada yang kesurupan, kalau ada yang gampang kemasukan makhluk-makhluk halus itu diruat. Nah, terus ada yang kalau di adat Jawa loh Pak Yasin ya, kalau di adat Jawa itu kadang-kadang kan pengeruatan itu kan untuk anaknya yang sematawayang, yang untang-anting. Nah itu kan biasanya juga diruat. Nah karena ngeruat ini untuk memangkas atau mengurangi atau membersihkan. Nah sebetulnya kalau dibahasakan dengan membersihkan ini juga nggak tepat. Ini bahasa-bahasa umum saja. Yang mengartikan namanya ngeruat itu katanya membersihkan, padahal tidak. Jadi memangkas yang tidak wajar. Karena ngerowot atau meruqyah itu tidak menghilangkan tapi mengurangi. Jadi misalkan manusia itu terlalu negatif sehingga meracau. Nah kemudian negatifnya dipangkas, nah itulah namanya diruat. Sehingga dalam posisi normal. Kalau sudah normal, terjadi keseimbangan positif negatifnya yang ada di dalam diri manusia itu, nah akhirnya kan normal kayak orang kebanyakan. Jadi yang kesurupannya atau yang negatifnya tinggi itu akan berkurang dan normal kembali. Nah kemudian juga kayak anak untang-anting itu kan, sematawayang itu kan juga harus diruat. Makanya kalau ada Jawa, ada nanggap dalang Murwokolo. Ya, Murwokolo itu untuk apa? Untuk meruat atau untuk mengurangi energi negatif yang menguasai kenapsuan manusianya itu biar berkurang. Ya biasanya kan begini, kenapa harus diruat? Biasanya kalau anaknya cuma satu itu kan disayang. Iya. Iya, apapun mintanya juga dikasih. Nah ini pada akhirnya kan membentuk perilaku manja yang berlebihan. Nah kemudian sebelum dinikahkan ini pasti diruat dulu, karena tidak akan sama dengan kemanjaan yang diberikan orang tua sama calon suami atau calon istrinya ini kan nggak akan sama. Makanya kalau sudah dinikahkan itu kan sama dengan hidup baru. Makanya negatif yang berlebihan ini dipangkas dengan cara diruat. Nah orang-orang yang bisa meruat, nah ini harus orang-orang yang suka ngerowot itu tadi. Nah ini kembali ngerowot. Jadi untuk orang-orang yang mengklaim dirinya bisa ngeruat, yang mengklaim dirinya bisa meruqyah, nah ini patut dipertanyakan kekuatan ngeruat dan ngeruqyahnya itu dari kekuatan laku atau puasa atau tirakat apa. Nah kebanyakan manusia ini kan hanya perasaannya saja yang bisa. Iya betul itu Maya. Iya kan di media-media sosial, kadang di TV itu, di televisi ru'yah. Nah, sedangkan arti ru'yah dan tata caranya untuk bisa meru'yah
meruat dan tata caranya bisa meruat orang lain, nah ini tidak dimengertinya atau belum dilakukannya. Nah ini biar nanti gampang mengerti, kembali dulu ke ngerowot. Ngerowot itu untuk mendapatkan energi yang diinginkannya. Lah, energi di dalam kehidupan manusia ini ada energi positif dan ada energi negatif. Nah, jadi ngerowot itu ada dua macam. Yang pertama ngerowot polo kependem atau ngerowot yang makan makanannya ada di dalam perut bumi. Oh, berarti seperti ketelan. Ketela, kentang. Ya pokoknya yang ada di dalam perut bumi ini yang boleh dimakan. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya ingin mengurangi positifnya. Nah yang diperbanyak adalah energi negatifnya ini karena disesuaikan dengan keinginan manusianya. Contohnya biar rezekinya lancar, biar urusan-urusan yang lainnya juga lancar. Nah, pada intinya urusan-urusan yang berbau atau yang membutuhkan energi negatif, maka ngerowotnya ini yang dimakan cuma barang-barang yang terpendam dalam perut bumi. Atau kalau tidak begitu, makanan-makanan yang tidak jauh jaraknya dari permukaan bumi ini masih mengandungi energi negatif yang bisa untuk tujuan-tujuan yang berbau duniawi. Jadi makanya orang-orang dulu sakti-sakti. Nah, dari kesaktiannya itu didapat dari puasa ngerowot. Ngerowot yang jenis yang pertama, ngerowot yang makannya dari polo kependem atau makanan-makanan yang terpendam dalam perut bumi atau tidak jauh dari permukaan bumi. Nah, jadi ngerowot yang pertama ini memperbanyak energi negatif untuk memperkecil energi positif yang ada di dalam diri manusia. Makanya ngerowot itu dari ngeruat itu mengurangi. Yang dikurangi ternyata apa? Energi positif yang dimiliki manusianya. Berarti untuk kekuatan tuh. Untuk kekuatan, untuk kesaktian, untuk kemudahan rezeki, untuk jabatan, itu kan keinginan duniawi semua. Nah itu memerlukan energi negatifnya dunia. Nah itu ngerowot yang pertama. Nah ini mumpung ingat lah, makan nasi putih itu apakah juga ngerowot? Itu juga ngerowot sebetulnya. Makanya banyak orang yang salah mengerti. Salah mengertinya nasi putih itu kebanyakan orang umum yang sekarang ini mengatakan bahwa asal tidak makan nasi itu sudah ngerowot. Katanya begitu. Iya. Padahal tidak begitu pengertiannya. Karena nasi ini masih muatan negatifnya masih tinggi. Oh. Nasi itu negatifnya tinggi. Makanya orang kuno dulu, Pak Yasin ya, orang kuno dulu memberikan pengertiannya melalui cerita. Katanya kalau nasi, jagung itu dewane siapa? Dewanya Dewi Sri. Bukan Dewi Sri itu perempuan, simbolnya perempuan apa sih? Simbolnya perempuan itu strip negatif. Nah, itu loh kebijaksanaan orang tua dulu. Kata kiasan loh ya. Iya. Jadi sebetulnya kayak jagung, kayak beras atau nasi itu masih punya muatan yang negatif. Ya, sehingga kalau punya keinginan yang masih berbau duniawi, maka makan nasi pun masih boleh. Artinya misalkan muteh, yang kan sering-sering muteh itu kan muteh sampai 7 hari permisalan kayak begitu. Itu kan untuk memperbanyak energi negatif manusianya yang melakukan. Oh, berarti selama ini ada yang muteh ngepel nasi 7 kepalan 40. Berarti masih muatan negatif nih. Negatif. Yang dicari muatan negatif untuk keperluan duniawinya. Tuh, makanya simbolnya negatif
Dewinya Dewi Sri. Sri perempuan. Nah ini loh bijaknya orang kuno dulu. Mungkin istilah negatif ini dereng ngenten, belum Iya. ada dulu. Hanya kata-kata itu jangan dibuang sembarangan, nanti marah Dewi Srinya gitu. Nah, iya. Ternyata kata kiasan ini. Iya, ternyata arahnya seperti jagung, seperti nasi, seperti ketela, kentrang. Nah ini karena dia dekat sekali dari permukaan, bahkan ada yang di dalam bumi, maka makanan-makanan yang seperti itu lebih banyak mengandungi negatifnya daripada positifnya. Makanya bisa menjadikan orang itu sakti. Nah, orang kalau sudah sakti dari makan-makan makanan yang mengandungi ion negatif, maka dia sakti tapi tidak bisa mengerti. Artinya kuat, artinya juga sakti, tapi gampang diakali. Oh, pantes. Makanya orang-orang dulu ya, orang-orang Iya, dulu iya, iya, nggak iya. ada yang nggak sakti, banyak yang sakti. Tapi kalah dengan Belanda. Diadu domba. Diadu ya. domba sama temennya diadu domba dengan diiming-imingi siapa nanti yang menang dikasih harta benda, dikasih uang, dikasih apalah, pokoknya yang menarik perhatian mereka-mereka yang sakti. Ya kan masih sakti tapi masih goblok, makanya bisa diadu domba dengan temennya sendiri. Nah coba misalkan kalau zaman dulu itu orang sakti satu saja, kalau dia ngerti, nah ya Belanda nggak lama di Indonesia ini. Orang satu ditembak nggak mempan misalkan. Iya, terus ada Belanda berapa ratus atau berapa ribu Belanda apa yang nggak bisa mengatasinya sendiri kalau memang dia sakti dan mengerti. Iya, iya, Karena iya. nggak ngerti itulah pada akhirnya gampang diakali sama penjajah zaman dulu. Mudah diadu domba. Mudah ya. diadu domba juga. Merasa kuat, timbul. Nah kemudian ngerawat yang kedua. Ngerawat yang kedua itu ya mengurangi. Yang dikurangi apa? Yang dikurangi itu energi negatifnya. Kebalikannya yang diperbanyak di dalam dirinya ini dengan laku atau tirakat ngerawat, ini yang diperbanyak positifnya. Biasanya untuk apa? Biasanya kepositifan itu masuk di dalam kecerdasan yang dimiliki manusia juga membangkitkan atau menghidupkan mata hati atau kolbu kita ini. Makanya lakunya yang dimakan itu kulup-kulupan. Kulup-kulupan atau sayur-sayuran toh. Iya, Nah, iya, iya. yang dimakan sayur-sayuran atau kulup-kulupan untuk membangkitkan ini. Jadi yang namanya kemakrifatan, makrifat bil falah dan segala macamnya kan. Itu untuk memunculkan kemakrifatan ini harus punya energi positif yang lebih. Nah, karena itulah yang dimakan dia bukan sejenis nasi. Yang dimakan juga bukan sejenis yang terpendam di dalam perut bumi, tapi kulup-kulupan. Kulup itu kan kolbi toh. Iya, iya. Kolbu kita ini loh sebetulnya. Makanya juga kulup-kulupan atau sayur-sayuran yang jaraknya agak jauh dari permukaan bumi atau tambah tinggi, nah, dia akan tambah positif. Oh, berarti seperti daun pepaya. Nah, daun pepaya, terus kalau buah-buahan ya durian, nah, terus nangka, Iya, iya, iya. nah kemudian lagi apel. Nah, makanya apel, durian ini karena positifnya tinggi, orang yang masih punya mengandungi negatif yang agak lebih di dalam perutnya, maka orang ini kalau makan nangka atau makan durian pasti menimbulkan gejolak yang tidak enak, bededek kalau orang Jawa bilang, Iya, iya. sebah, Sakit perut, iya kan? kembung. Ini karena di dalam perutnya masih banyak negatifnya sehingga hentakan atau desakan energi positif yang dari durian atau nangka tadi dia mendesak negatif yang ada di dalam perut manusia sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Berarti orang-orang yang kadang dibilang kalau makan durian bisa membawa kematian karena negatifnya tinggi. Negatifnya tinggi. Lah di masyarakat itu kebanyakan kalau sudah minum minuman keras, arak misalkan, ya mereka tidak berani.
memakan makanan untuk camilannya itu loh, untuk tambulnya katanya anak-anak muda itu. Nggak berani yang dari durian atau nangka, nggak berani karena yang diminum negatifnya tinggi, kemudian camilannya ini dari durian, ya meledak, jantungnya itu kebanyakan pecah, muntah darah akhirnya. Ya, itu contoh-contoh kecil saja sebetulnya, biar sedikit memahami antara energi positif dan negatif. Nah, ini lagi Pak Yasin yang membahayakan, ini yang membahayakan. Dan ini banyak kejadian. Banyak kejadian di perguruan-perguruan atau di padepokan-padepokan itu. Banyak yang pada akhirnya itu stres, banyak yang akhirnya itu gila. Nah, kalau sudah gila, nah ini yang punya padepokan ini nggak bisa atau nggak mau bertanggung jawab dengan siswa-siswanya atau dengan santri-santrinya yang sudah gila seperti itu. Permasalahannya ini ngerawat ini nggak mengerti. Misalkan, ini permisalan. Misalkan inginnya si santri ini, inginnya si siswa ini, misalkan ingin jadi orang yang ngerti, jadi yang punya otak yang jenius, makrifatnya yang ada di dalam kalbunya bisa betul-betul juga berfungsi. Nah, kemudian tirakatnya atau lakunya ini ngerawat polo kependem. Jadi ngerawat yang dimakan dalam perut bumi, artinya ngerawat yang memperbanyak, makan yang memperbanyak energi negatif. Nah, di sini pada akhirnya terjadi ketidaksinkronan. Keinginannya kuat sekali, amalan-amalannya kuat sekali mengarah ke yang positif. Cerdas dan makrifat bisa on ini kan urusan positif. Tapi puasanya tanpa dia sadari, tanpa dia nggak ngerti, tidak dimengerti, memperbanyak negatif. Oh, berarti stresnya ini karena ini. Gitu. Pantas di santri-santri itu ada yang kadang itu gila. Iya, betul. Sampai kemana-mana jalan-jalan. Iya, tidak pakai busana. Nah. Oh, karena itu penyebabnya salah satunya. Ya, penyebabnya itu yang tirakatnya atau puasanya itu memperbanyak negatif, sedangkan amalan sebagaimana untuk mewujudkan tujuan ini seharusnya pakai energi positif. Ya, akhirnya ya dol otak dan bagian hatinya ini dol pada akhirnya, nggak sinkron, stres atau gila pada akhirnya. Nah, ini loh, mudah-mudahan ini yang ikut mendengarkan ini bisa paham. Kalau belum paham didengarkan lagi, biar kalau suka yang berbau hakikat, berbau kaweruh, ingin tahu lebih tentang hakikat, ingin tahu lebih tentang ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh orang-orang tua dulu, nah ini sangat membantu. Jadi kasarannya begini, kalau ingin yang semua untuk urusan duniawi ini, kalau mau ngerawat ya yang ngerawat yang pertama tadi, yang dimakan itu yang harus banyak mengandungi unsur negatif. Jadi dari perut bumi dan yang tidak jauh dari permukaan bumi, kayak nasi, jagung itu masih negatifnya masih tinggi. Lah, bila mana ingin cerdas dan pengen yang lebih, nah ini harus nyari makanan-makanan yang untuk ngerawatnya ini, ngerawat yang dimakan daun-daunan dan buah-buahan. Makanya dulu ada cerita loh, kalau ngerawat itu cuman nggak makan nasi lah, orang Eropa sana ngerawat semua terus ngerawat semua ya kan. Karena makan gandum. Iya, karena makan gandum, makan kentang, nggak makan nasi kan. Loh, kalau begitu yang nggak punya, nggak ada beras kan nggak makan nasi. Berarti yang ngerawat semua. Nah, dimaklumi mereka karena nggak ngerti soal ngerawat ini. Ya memang begitu, mau yang saya sepengetahuan saya, karena tidak ada memecahkan masalah ngerawat itu ternyata dua macam. Sehingga yang terjadi kita ngerawat itu ya makan yang pola kependem itu ternyata ada efeknya sangat besar sekali. Sangat besar sekali itu penentu. Jadi lagu ngerawat ya, bagaimana tata caranya, kemudian tujuannya apa, terus amalannya ini apa yang sesuai. Nah, ini harus tahu semua, harus sinkron. Makanya
ada istilah untuk meraih ilmu itu harus dengan ilmu. Lah sekarang untuk meraih ilmu nggak ngerti ilmunya ya stres gitu loh. Ini yang terjadi. Yang terjadi banyak terjadi Iya, ini Mas. terjadi betul banyak. Jadi jangan sampai meninggalkan ilmunya untuk meraih ilmu. Nah, ini ngerawat itu harusnya seperti urusan masih kepengen sugih, masih kepengen kaya. Misalkan yang masih bujang kepengen gampang dapat pekerjaan, kepengen dapat jodoh yang sesuai dengan harapan. Nah ini kalau dari ngerawat, ya ini yang terpendam dulu, memperbanyak negatif dulu. Kan begitu. Terus amalannya apa yang sesuai. Harus sinkron di situ itu. Kalau nggak sinkron, nah itu sudah mendekati gila, nanti pada akhirnya berhasil enggak malah gila. Nah, yang disayangkan ini begini, yang disayangkan itu. Kenapa terlalu banyak kasus-kasus yang terjadi? Ini anak-anak atau siswa-siswa atau santri-santri di perguruan-perguruan atau padepokan-padepokan ini seringkali itu gila. Penyebabnya yang itu tadi lah. Gini. Nah kalau sudah gila, kebanyakan gurunya nggak mau bertanggung jawab. Ya, lepas tangan dia. Ya, lepas tangan. Lah ini yang repot, lah gurunya aja nggak ngerti proses lah, apalagi Siswanya. ya siswanya atau muridnya itu. Lah ini loh fenomena yang terjadi seperti itu. Gini. Ya efek daripada kenapsuannya manusia, kepingin segera terkenal, kepingin segera dianggap guru. Nah ini repotnya itu. Makanya akhirnya memakan korban, banyak yang belajar di situ malah gila atau malah stres. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bermanfaat bagi kula jenengan, saya dan Pak Yasin, dan mudah-mudahan yang mendengarkan juga dapat manfaat dari obrolan kita ini. Tidak ada tujuan yang menyudutkan orang lain, tidak. Ya mudah-mudahan semuanya bisa menambah wawasan dari obrolan kita ini, Mbak Yasin. Ya, amin. Ya puasa-puasa yang lain nanti atau di lain kesempatan kita bincangkan, karena masih banyak jenis-jenisnya tirakatan, jenis-jenisnya poso itu banyak kalau dari tuntunan leluhur orang Jawa zaman dulu. Iya, karena masih saya dengar lagi ada yang puasa ngepleng, gitu kan? Itu. Iya. Ada yang puasa ngidang, gitu semua. Tapi mungkin nanti di lain kesempatan saya akan bertanya lagi. Ya udah, untuk ngerawat ini cukup sampai di sini dulu Mbak Yasin. Lain waktu disambung. Ya mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi orang banyak. Amin.